Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sampai kepada penghujung tahun. Meskipun kita belum memasuki bulan Desember, tetapi sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kendati pun kita masih harus dirudung oleh keadaan yang sulit ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia mengawasi setiap apa yang terjadi di tengah-tengah kita, dan Dia pasti memberikan pertolongannya kepada kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-44, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita baca. Mazmur pasal yang ke-44, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, Kau beri malu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat berterima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami bisa bersama-sama kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kendati pun kami terpisah secara fisik dan dipersatukan di dalam ibadah online Tuhan, tapi kami percaya bahwa dimanapun Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kami masih bernafas, dan kami bersyukur kami masih bisa melalui hari-hari kami. Kendati pun kami terus merasakan kesesakan di sekitar kami yang membuat kami terkadang lelah, tetapi Tuhan, kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karenanya Tuhan, kami beribadah kepadamu. Karenanya kami bersama-sama Tuhan ingin mengangkat hati kami memuji Engkau. Bersama-sama kami ingin kembali lagi Tuhan disegarkan oleh firman Tuhan yang kami tahu menolong hidup kami untuk terus berjalan dalam pimpinan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyerahkan pelayanan kami, ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Kami percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Sudah 8 bulan ini kita lalui masa pandemi ini dengan kasih Tuhan. Kita masih diberikan kecukupan, kita masih diberikan kesehatan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali untuk beribadah. Saya sangat percaya jemaat-jemaat yang ada di rumah selalu dikasih Tuhan dan dirindungi Tuhan. Marilah saya undang saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita tunduk kepala untuk berdoa, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada kami semua dalam kondisi adanya pandemi ini. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami iman yang kuat, sehingga kami mampu melewati hari demi hari oleh kasih dan kemurahan-Mu. Ya Bapa, Roh Tuhan selalu pimpin kami supaya kami terus memandang dari hati kami dan pikiran kami tertuju kepada-Mu. Kira pada minggu ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapin sertai hamba-Mu supaya hamba-Mu yang bodoh, yang hina ini diberikan kuasa
untuk menyampai setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya buka masker saya terlebih dahulu. Salam, selamat pagi jemaat ada di rumah, jemaat dikasih Tuhan. Salam sukacita. Kita kembali pada hari Minggu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan minggu ini kita dengan tema baru kita, yaitu judulnya adalah Tantangan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya undang jemaat yang ada di rumah untuk membuka Alkitab. Mari kita baca bersama-sama, karena yang sangat penting. Sebelum kita mengerti tantangan Yesus Kristus, saya sangat mengharapkan atau menghimbau jemaat yang ada di rumah membaca Alkitab bersama saya. Mari kita buka firman Tuhan Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Saya akan baca ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama. Karena firman ini menerangkan di pada ayat ke-24 sangat jelas. Dan apa yang diucapkan Yesus pada hari itu kepada murid-muridnya, bahwa orang yang mau ikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru bisa mengikuti Yesus. Di ayat 24 inilah ada satu perintah di mana Yesus meminta kepada murid-muridnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara-saudari benar-benar mau ikut Yesus, maka ayat 24 itu berlaku untuk saudara-saudari dan berlaku untuk juga kepada saya sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam kitab perjanjian baru ini, inilah keunikan Yesus Kristus. Apa keunikan Yesus Kristus? Melakukan mujizat demi mujizat. Yesus tidak pernah sulap, tapi Yesus melakukan mujizat di hadapan semua murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya untuk melihat jati diri Yesus Kristus sebenarnya. Maka saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita baca Matius 16 ayat ke-10 yang membicara tentang keunikan Yesus Kristus. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Nah saudara bayangkan, 7 roti. Ketika Yesus mengucapkan syukur, bisa memberi kepada 4.000 orang makan. Nah saudara-saudari kasih Tuhan, begitu juga Yohanes 1 ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, inilah keunikan di mana Yohanes berkata, dia melihat Yesus datang ke bumi ini sebagai anak domba Allah
yang bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Inilah keunikannya. Mari kita baca lagi Markus 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Inilah keunikan Yesus Kristus. Bahwa tentara-tentara itu melihat, mengatakan, waktu Yesus disalibkan, dia berkata, ia sungguh adalah anak Allah. Inilah keunikannya. Mari kita baca lagi. Matius pasal 27 ayat yang ke-24c. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Inilah keunikan yang dikatakan Pontius Pilatus. Saudara-saudari kasih Tuhan, sepanjang masa untuk mengerti keunikan Yesus Kristus, saudara, maka Agustin menyatakan Yesus sebagai obat yang manjur dari Allah. Kedua, Thomas Carrier menyebut Yesus terang yang bercahaya dalam gelap. Yang ketiga, Will Durant menyatakan Yesus adalah perwujudan Allah yang tertinggi. Saudara-saudari kasih Tuhan, manusia tidak akan pernah mencapai potensi mereka sepenuhnya sebelum ditantang oleh Yesus Kristus. Saudari kasih Tuhan, kepada siapa saudara-saudari dapat memberikan diri saudara tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri? Saya rasa sulit. Saya boleh dikatakan hanya Yesus Kristus yang dapat melakukan itu. Karena dia tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dia korban segalanya untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam baca Alkitab yang kita mau bahas pada hari ini, Yesus Kristus menantang untuk kita semua mau dimuridkan. Mari kita baca firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita bahas pada hari ini. Tantangan Yesus Kristus secara pribadi kepada saudara-saudari. Dan waktu itu tantangan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang mengikuti dia. Saudara-saudara, sebelum kita lebih mendetil membahas tentang apa yang ditantangkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yaitu di Matius pasal 16 ayat ke-24, mari kita lihat tantangan pribadi Yesus Kristus yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menguraikan pribadi Yesus Kristus dalam pembukaan dia menyampaikan Injil. Bagaimana Yesus Kristus menyampaikan Injil-Injilnya? Maka Rasul Yohanes menulis Yesus Kristus memiliki sifat yang kekal yang ditulis oleh Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kedua, Yesus Kristus memiliki bersifat ilahi yang ditulis oleh Yohanes 1 ayat ke-1. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah manusia yang ditulis oleh kitab Yohanes 1 ayat 14. Yesus Kristus adalah pencipta dari segala sesuatu, ditulis oleh Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yang kelima, Yesus Kristus adalah hidup dan terang bagi umat manusia, ditulis Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yesus Kristus di atas segala sesuatu,
Ditulis Yohanes 1 ayat yang ke-15. Yang ke-7, Yesus Kristus menyatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Jadi sangat mendetil Rasul Yohanes menulis tentang pribadi Yesus Kristus. Jati diri Yesus Kristus ditulis oleh Rasul Yohanes secara mendetil. Sehingga siapa sebenarnya Yesus Kristus? Kalau saudara-saudari mau mengerti siapa sebenarnya Yesus Kristus, saudara bisa baca di rumah dari Injil Yohanes. Maka saudara akan mendapat banyak perkataan-perkataan yang ditulis oleh Injil Yohanes tentang jati diri Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, dunia mengenal banyak guru yang besar dan bermoral. Tetapi tidak ada satupun yang sehebat Yesus Kristus. Karena ia meneladani pengajarannya sendiri secara sempurna. Saudara kasih Tuhan, saya kalau baca buku ya, siapapun yang nulis buku itu, ketika baca sekali, 2 kali, sudah bosan. Dan tidak ingin baca lagi, sudah tahu intinya. Tetapi, apa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu Alkitab. Sejak saya kenal Yesus Kristus atau menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sampai hari jadi pendeta, nggak pernah bosan-bosan membaca Alkitab. Setiap hari saya baca juga akan mendapat ilham yang baru. Terus menerus, tidak ada bosan-bosannya dan tidak jenuh. Bingung ya? Itulah Alkitab. Ya. Kalau baca buku yang ditulis oleh manusia, sekali baca cukup. Maka saudara-saudari sebagai anak Tuhan harus memiliki Alkitab. Maka di rumah saudara harus memiliki Alkitab. Agar seluruh keluarga saudara bisa membaca dan bisa mengerti siapakah Yesus Kristus sebenarnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, manusia dapat menemukan cacat dan kesalahan dalam dirinya. Guru-guru yang terbesar dalam hidupnya, orang-orang yang paling hebat, tetapi ketika mereka datang kepada Yesus Kristus, mereka akan dipaksa untuk memiliki kesimpulan seperti Pontius Pilatus. Apa perkataan Pontius Pilatus? Mari kita buka firman Tuhan, Lukas pasal 23 ayat yang 4b. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Saudara-saudari kasih Tuhan, jadi saudara kasih Tuhan, ya, di dalam manusia itu sehebat apapun, sepintar apapun, ada kesalahannya. Yang dikatakan Pontius Pilatus, aku tidak mendapat satu detik pun kesalahan pada orang ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, Matius 16 ayat ke-24. Ini adalah perintah. Perintah untuk menyangkal diri dan memikul salib adalah perintah untuk semua murid-muridnya. Orang yang mau mengaku dirinya adalah murid Yesus, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu diharuskan. Saudari kasih Tuhan, Simon Petrus sebagai murid Yesus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus dengan keras sekali ketika Simon Petrus mencoba menghalangi rencana Yesus Kristus memikul salib dan mati. Mari kita baca ulang sekali lagi di Matius pasal 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara dikasih Tuhan, maka inilah kita kadang-kadang hidup sebagai anak Allah, sering sekali memikirkan apa yang ada dalam dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, di zaman ada pandemi ini, kita harus selalu memikirkan apa yang dipikirkan Allah untuk kita. Jangan kita tiap hari bicara berkat. Jangan tiap hari kita bicara kesusahan. Kita harus banyak menceritakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan pada zaman pandemi ini. Kerjakan dengan baik. Sehingga maka kita sebagai murid-murid Yesus, maka kita wajib mengerjakan pekerjaan yang sudah Yesus tentukan buat saudara dan saya. Ketika Simon Petrus itu disadarin, dipenuhi oleh Roh Kudus, Simon Petrus berubah secara radikal. Dan dia memberi contoh bagi kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Yesus sampai mati-matil. Waktu awal dia masih secara kedagingannya untuk mencegah Yesus untuk menyangkal diri dan pikul salib sampai mati. Tetapi setelah dia penuh Roh Kudus, maka dia berubah secara radikal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pengikut Kristus juga telah diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ketika kita bertobat dan mempercaya diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan memimpin kita selama-lamanya. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menyangkal diri dan pikul salib dan bisa mengikuti Yesus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang mampu menyangkal diri. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang mampu untuk pikul salib. Kalau orang yang merasa tidak mau nyangkal diri dan tidak mau pikul salib, saya tidak tahu apakah dia penuh dengan Roh Kudus atau roh kuda. Karena Alkitab mengatakan yang penuh dengan Roh Kudus dia akan berubah secara radikal. Yang penuh dengan roh kuda akan lari dari gereja secepatnya atau tinggalin gereja. Saudara-saudara kasih Tuhan, hal itulah kita nyatakan dengan melakukan segala perintah Kristus. Tidak penting apakah perintah itu tidak sesuai dengan pikiran kita, karena bukan diri kita yang lama lagi yang kita lakukan sekarang ini. Karena sekarang ini saudara dan saya adalah murid Yesus. Bukan sebelum kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Melainkan sekarang ini kita harus hidup di dalam Kristus. Maka apa yang ditulis Rasul Paulus di pada Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam diriku. Nah inilah murid-murid Yesus. Sebagai contoh bahwa orang hidup masih memikirkan dia sendiri, itu bukan murid Yesus. Saya nggak tahu dia murid siapa. Saudara kasih Tuhan, ada 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut murid-murid Yesus Kristus. Yang pertama, menyangkal diri. Saudara-saudara kasih ke Tuhan, ini perintah Yesus. Semua muridnya harus menyangkal diri. Yang dimaksud menyangkal diri itu berarti apa? Menyangkal keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Ambisi, pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Dan harus
bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus hendaki, bukan apa yang kita hendaki. Itu satu, menyangkal diri. Jadi saudara-saudara, jadi seorang murid Yesus harus menyangkal diri, artinya dengan hati yang humble. Kalau kita pakai perasaan, pakai pikiran, dan tidak menyangkal daging kita, kita sulit mengikuti Yesus. Karena Yesus ada contoh membuat kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, bukan baik. Hidup dalam kebenaran. Kalau baik, kita sulit menyangkal diri karena baik kepada orang yang baik pada kita. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang gak baik sama kita, kita gak baik sama orang itu. Tapi kalau kita sudah menyangkal diri, hidup dalam kebenaran, maka kita terhadap siapapun akan hidup dengan benar dan baik. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara kasih Tuhan, inilah satu perintah di mana firman berkata bahwa barang siapa yang hidup dalam dia wajib, kata wajib, hidup sama seperti Kristus. Wah, ini bukan kerjaan yang gampang. Makanya harus menyangkal diri. Menyangkal kedagingan kita. Saudara, salah satu, kalau saudara ikut khotbah yang minggu lalu, yang membuat kita gagal adalah kita tidak bisa menyangkal kedagingan kita. Sehingga kita pakai pikiran kita, pakai emosional kita. Di saat pandemi ini, kalau saudara masih pakai pikiran saudara, pakai kedagingan saudara, saudara akan menghadapi kegagalan. Pakailah spiritual saudara, rohani saudara. Ikuti perintah Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan pimpin saudara. Perintah kebenaran menyangkal diri, terkadang kebenaran ini sangat paradoks mengenai keharusan kita bersikap pada diri kita sendiri. Perintah menyangkal diri terkadang juga maksud Allah yang positif bagi kita, yaitu apa? Membawa kita ke dalam kepenuhan dan masuk rencana Kristus bagi kita semuanya. Jadi saudara-saudara, penyangkal diri itu ada tujuan Tuhan semuanya. Ketika Yesus memberikan perintah kepada muridnya untuk menyangkal diri, ada maksud dan tujuan Tuhan agar semua saudara-saudari bisa menjadi murid yang menyerupai Kristus. Bisa menjadi murid yang taat. Menjadi murid yang hidup secara spiritual. Bukan hidup dalam kedagingan dan dunia fana ini. Namun karena diri kita, walaupun sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita masih memiliki kedagingan dan sifat-sifat dosa yang akan menghancurkan kita ke dalam dosa-dosa. Sehingga kedaging inilah yang harus kita cegah. Kedaging inilah yang harus kita sangkalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam kehancuran dalam hidup kita, ke dalam dosa. Saudara kasih Tuhan, menyangkal diri artinya apa? Menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas diri kita, sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Menyangkal diri, mengakui hidup kita, ketergantungan hidup kita kepada Yesus Kristus. Menyangkal diri adalah pertempuran atau peperangan rohani kita seumur hidup untuk menaklukkan dosa-dosa dalam diri kita. Apa dosa dalam diri kita? Pertama, sombong. Banyak orang sombong.
tidak bicara orang kaya, orang miskin, sama sombongnya. Manusia punya keegoan, itu sombong. Ya, sombong tidak diukur dengan orang kaya atau orang miskin. Sombong tidak diukur orang terpelajar atau tidak terpelajar. Kesombongan itu. Kedua, keras kepala. Bahasa Hokkien bilang auban. Bahasa Batak bilang jugul. Bahasa Manado bilang kepala batu. Bahasa sehari-hari bilang caisi. Kedua, hawa nafsu. Emosi. Yang paling ekstrim adalah malas dan sebagainya. Itulah dosa dalam diri kita. Bukankah itu peperangan rohani? Bukankah itu pertempuran yang harus kita lakukan semua hidup? Supaya kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Yesus Kristus. Supaya kita bisa jadi murid yang terbaik. Supaya kita jadi murid yang taat. Murid yang mengikuti seorang guru yang mengajar kita. Saudara kasih Tuhan. Menyangka diri juga memampukan kita mengakui bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita, semua itu karena karunia Kristus. Jadi ketika kita menyangkal diri, kita bisa ngaku semua talenta, semua kekayaan, semua waktu, semua kesehatan, dan kelancaran semua hidup itu, semua itu dipakai bukan untuk kepentingan sendiri. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Semua itu karena pemberian Tuhan. Bagaimana dengan saudara menangkap itu? Saudara pintar, gak boleh sombong. Itu pun diberi Tuhan. Saudara kaya, tidak perlu sombong. Itu pun diberi Tuhan. Sekarang saudara sehat, saudara pun tidak perlu sombong. Itu pun diberi Tuhan. Hanya semua saudara di padam ini, semua saudara lancar, keuangan lancar, semua usaha maju, itu pun diberi Tuhan. Maka untuk itu bukan dipakai untuk diri sendiri. Apa yang Tuhan berkati buat saudara bukan untuk diri sendiri, tetapi usahakan saudara selalu merendahkan hati dan disiplin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan maksud yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ini harus saudara renungkan baik-baik. Harus saudara benar-benar merenungkan baik-baik. Saya dalam pelayanan selalu bertemu dengan orang-orang yang saya lihat kadang-kadang ya, kasihan. Sombong luar biasa. Rasanya pinter. Ya, jadi pendeta pinter. Jadi jemaat pinter. Ya. Tapi dia gak gunakan sebaik mungkin untuk apa yang dikepentingan maksud Tuhan. Maka dia pakai untuk kesombongan. Itu salah, saudara. Orang kaya, dia menikmati dengan nyaman dan menikmati dengan kehidupan yang mewah. Itu benar. Tetapi salahnya ada, dia harus gunakan semua apa yang diberikan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Di saat pandemi inilah, saudara, kalau tidak mampu untuk mengikuti setiap perintah Tuhan, ada waktu yang lebih jelek daripada ini. Saudara tidak bisa melanjutkan hidup saudara dalam dunia yang fana ini. Bumi sudah berubah. Keadaan sudah berubah. Semua sudah berubah. Maka kita harus bisa menyangkal diri. Agar kita bisa menjadi murid Yesus Kristus. Yang taat dan setia. Dan selalu disayang oleh Tuhan. Hidup itu yang penting disayang Tuhan. Karena kalau kita disayang Tuhan, maka hidup kita itu diberikan oleh Tuhan. Hidup yang indah, hidup yang kekal. Ketika saya baca firman Tuhan di Perkhotbah 4, saya mendengar satu kalimat. Dia katakan begini, yang sudah
meninggal yang lama, itulah yang bahagia. Yang masih hidup, itulah adalah penderitaan. Apa artinya perkhotbah itu mengatakan? Yang hidup, dia melihat keadaan, melihat situasi, melihat anak istrinya kesusahan, melihat keadaan usahanya, melihat orang lebih hebat dari dia, maka dia selalu menderita. Maka perkhotbah mengatakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, yaitu di bawah matahari, semua itu hanya menjaring angin. Saudara kasih Tuhan, maka kita harus belajar apa yang dikatakan perintah Tuhan. Yang perkara pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua, perkara apa? Memikul salib. Memikul salib berarti menderita bagi Kristus. Mari kita buka firman Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, menderita yang dituliskan oleh Filipi 1 ayat ke-29, itu maksudnya adalah menderita bisa berupa perlakuan tidak adil. Apa namanya perlakuan tidak adil? Ya, dibenci orang, dikucil orang. Ini perlakuan tidak adil. Saudara dikasih Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, itu memang harus pikul salib. Apapun yang dilakukan baik, selalu ujung-ujungnya adalah dibenci dan dikucil. Karena hamba itu apa? Pembantu. Mungkin jadi hamba Tuhan itu ya di bawah dari pembantu. Saya jadi hamba Tuhan, kadang-kadang saya merasa kapasitas saya sangat terbatas. Kenapa? Sering sekali terjadi konseling kepada rumah tangga orang, bukan menjadi berkat, menjadi batu sandungan, atau dibenci orang, atau dikucil orang. Pada awalnya semua baik. Karena ketika kita seorang hamba Tuhan masuk kepada satu keluarga, waktu awal-awal kita semua dipuji. Waduh, pendeta Elson luar biasa. Pendeta Elson itu sangat baik. Nah, ketika kita masuk lagi second grade dia, masuk kepada problem masa rumah tangga dia, mulailah suaminya menceritakan segala aib-aib rumah tangganya. Kemudian mulailah istrinya menceritakan segala aib-aibnya, mertuanya, dan rumah tangganya. Mulailah anak-anaknya mencerita tentang aib orang tuanya. Hamba Tuhan itu mendengar dengan baik. Disitulah butuh hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan. Bagaimanapun hamba itu ada manusia. Jadi hamba itu menyampaikanlah sesuatu bahasa untuk supaya keluarga dia rukun, keluarga diberkati. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda dan persepsi yang berbeda. Jadi pada awal setelah dikonseling semua baik. Setelah mereka mulai baik, mereka ada waktu, mereka tanya satu sama lain, kamu cerita hamba Tuhan itu apa? Oh, saya cerita-cerita gini. Waduh, ternyata pendeta itu cerita sama saya itu berbeda. Wah, kok gitu? Pendeta itu gak benar. Nah, mulailah pendeta itu dikucilkan, mulai pendeta itu benci. Saya menghadapi seperti itu, sudah kenyang. Makanya kalau konseling itu ya, semua itu harus duduk sama-sama. Jangan berkonseling pada salah satu keluarga dengan berdua. Bahaya. Bahaya apa? Kasihan pendeta itu nanti jadi batu sandungan. Dikucil, dibenci. Lebih baik konseling apa? Semua terbuka. Kalau mau negor, negor terbuka. Supaya semua dengar.
Ini pengalaman saya. Maka itu pengalaman saya, maka saya selalu pegang peranan ini. Selalu kalau misalnya mau konseling, ada rumah tangga, saya selalu mengatakan, mana saksimu orang terdekat. Supaya dengar, agar tidak terjadi gosip atau terjadi bahasa-bahasa berbeda. Dan itu pun saya lakukan, tetapi masih ada orang memfitnah. Masih ada orang yang mengatakan, masih ada orang membenci saya. Nasib lah jadi pendeta. Itu ada nasib. Nah saudara, itu ada pikul salib. Kita tidak boleh nggak mikul itu. Karena kita wajib untuk menjadi hamba yang bisa memberikan arahan atau mendidik jemaat, mendidik keluarga dalam hidup kebenaran. Jadi jeleknya kita harus tanggung. Ya, kalau kita nggak kuat untuk menerima jeleknya orang-orang yang mengatakan kita, jangan kamu jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan adalah tong sampah. Setiap sampah-sampah kita terima. Ya, itu adalah kewajiban. Maka saya katakan kan bahwa saya dulu sebelum jadi pendeta, saya nggak pernah ada hipertensi. Setelah jadi pendeta, itu benar-benar hipertensi. Kenapa? Tekan. Saya kan manusia. Diceritain saya diam, saya telan. Jadi darahnya kayak dipompa terus lama naik. Kok gak pembuluh darah pecah udah syukur. Jadi itu namanya pendeta, artinya penderita. Nah, jadi Alkitab gak pernah tulis pendeta, sebenarnya Alkitab tulis apa? Penderita. Gak tahu siapa penerjemahan dari penderita jadi pendeta. Yang saya tahu adalah penderita, tapi bagaimana dia jadi pendeta? Nah itu saya nggak ngerti bagaimana penerjemahannya. Saya belum belajar sampai sana. Cuma saya agak aneh aja. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Ayat ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudari kasih Tuhan, untuk memikul salib adalah menghancurkan sifat-sifat buruk kita. Kenapa harus mikul salib? Yaitu yang menghancurkan sifat-sifat buruk kita. Kita manusia punya sifat sangat-sangat buruk. Kalau sudah tidak suka orang, udahlah. Saya hidup sampai sekarang sudah 55 tahun. Saya lihat ya, selama pengalaman saya hidup, kalau orang suka kita, gak ketemu satu hari, seperti gak ketemu 1 tahun. Tapi kalau sudah gak suka kita, jangan bilang, ya ketemu. Lihat fotonya memuntah. Itu yang saya lihat. Ya, saya pernah loh, jadi pendeta kan. Ya, waktu itu orang itu sangat fans saya. Kemana-mana. Kalau misalnya saya khotbah, dia senang banget di depan. Tapi karena sesuatu hal, ya, dia merasa tidak suka cara saya, maka dia benci sekali sama saya. Maka kalau dia melihat foto saya, jangan bilang memuntah, kau bisa diinjak-injak. Itu. Jadi saya tahu hidup itu seperti itu. Jadi kalau kita mikul salib, kita bisa menghancurkan sifat-sifat buruk kita. Banyak sifat-sifat buruk kita yang sering sekali kita berbuat, yang sering sekali menyinggung atau menyakiti orang. Nah, ketika kita pikul salib, maka menghancurkan semua sifat-sifat buruk kita. Saya kasih contoh Alkitab. Simson dikalahkan oleh tentara Filistin karena Simson yang lemah, tidak mampu memikul salib.
karena dia tidak mampu memikul salib, maka dia bisa dimanfaatkan oleh Delilah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau kita nggak pikul salib, maka kita cepat sekali jatuh dalam dosa. Saudara-saudara kasih Tuhan, Simson begitu kuat, begitu hebat. Singa aja, dia bisa buka mulut dia, belek dia dua. Tetapi sama Delilah, dia kalah. Kenapa? Bukan Simson tidak beriman. Bukan Simson tidak diurapin. Dia lemah karena tidak memikul salib. Saudara tahu, kita kenapa bisa gagal jadi anak Tuhan? Padahal jadi anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan adalah anak-anak diberkati. Kegagalan kita adalah sifat-sifat buruk-buruk kita yang tidak bisa kita hancur. Saudara kasih Tuhan. Musuh yang terbesar dalam hidup kita siapa? Adalah diri kita sendiri. Dengan segala kebodohan kita, dengan segala kedaging kita yang jahat, maka kita sering sekali menyalahkan diri kita. Mengatakan, saya kurang pintar, saya ini miskin, saya kurang cantik, saya kurang tampan, saya tidak punya kesempatan. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak ada orang mengatakan kamu kurang pintar. Kita sendiri mengutuk diri kita, kita kurang pintar. Tidak ada yang mengatakan kamu miskin. Kamu mengutuk diri sendiri, kamu miskin. Tidak ada mengatakan kamu kurang cantik. Kamu mengatakan kurang cantik. Saudara, orang yang kurang cantik banyak disukai kalau kelakuannya benar. Banyak yang cantik, kelakuannya mengerikan. Mengerikan. Saudara, saya kurang tampan. Siapa katakan Anda kurang tampan? Kelakuan kamu yang membuat kamu kurang tampan. Banyak cowok ganteng, tetapi kelakuannya mengerikan. Ya, saudara-saudara, katakan lagi, saya tidak punya kesempatan. Kenapa Anda katakan saya tidak punya kesempatan? Siapa yang bisa menstop kesempatan bagi kamu? Nggak ada. Anda yang menghukum diri Anda sendiri. Itulah musuh yang paling besar adalah diri saudara sendiri. Saudara kasih Tuhan. Kekristenan tanpa menyangkal diri dan pikul salib. Itu bukan kekristenan versi Yesus Kristus. Saya nggak tahu itu versi siapa. Contoh pikul salib. Saudara, saya bisa kasih contoh satu dalam ilustrasinya tentang pikul salib. Seorang kenalan berkeluh kesah tentang keluarganya. Mereka dulu kaya dan hidupnya senang. Sayangnya mereka memperoleh harta dengan jalan yang menyimpang. Kemudian mereka bangkrut. Tidak ada aset properti yang mereka miliki. Kendaraan mereka yang dia pakai dengan was-was karena cicilan tersendat dan takut disita. Hutang menumpuk, uang sekolah anak menunggak. Tetapi mereka sulit untuk menghilangkan gaya hidup yang mewah. Lalu mereka mengatakan begini, untuk menghibur diri, iya ini memang kami harus pikul salib dan menyangkal diri. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah perintah semacam ini yang saya ceritakan ilustrasi ini adalah salib yang harus dipikul? Apakah benar? Saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, jika penderita itu adalah akibat dari kesalahan kita sendiri, tentu tidak ada berhak menyebut kita pikul salib. Seperti tadi saya cerita sebelumnya ini. Karena konsekuensi ada mereka hidup mewah. Tidak bisa berubah dalam hidup mereka. Walaupun mereka sudah bangkrut. Jangan kamu cerita dan tidak ada kaitannya tentang pikul salib. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Pikul salib artinya konsekuensi kita bersedia memikul salib. Karena apa? Taat dan setia pada perintah-perintah Allah. Itu namanya pikul salib. Gak ada kaitan tentang hidup saudara bisa pikul salib. Wah, saya susah, saya mesti pikul salib. Apa bedanya susah? Susah apa?
Oh, saya itu lagi bisnis, lagi sepi, saya harus pikul salib. Nggak ada kaitan. Saudara, rumah tangga saya lagi kacau, saya harus pikul salib. Tidak ada kaitan. Karena kelakuan saudara tidak pernah berubah. Itu yang harus berubah. Dengar baik-baik, tadi saya sudah utarakan tentang menyangkal diri. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, yang pertama saya sudah katakan, yaitu menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Artinya mengikuti Yesus adalah taat dan melakukan firman-Nya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itulah saudara-saudari kasih Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, bahwa jika kamu tetap dalam firman Tuhan, kamu ini adalah murid Yesus. Saudara, apakah saudara di dalam firman Tuhan? Apakah saudara hidup sehari-hari selalu memakai firman Tuhan sebagai patokan untuk hidup saudara, sebagai contoh dalam hidup saudara? Saudara, kalau saudara memakai firman Tuhan dalam hidup saudara, ketika saudara melayani, dihina, diceritakan, difitnah, dianiayai, inilah yang disebut pikul salib. Bukan karena usaha, bukan karena kemewahan, bukan karena kehidupan, tetapi pelayanan, Injil, melayani, berdoa. Inilah nama pikul salib. Saudara-saudara kasih Tuhan, menyampaikan Injil, orang tidak suka, itulah nama pikul salib. Saudara berkhotbah, orang tidak suka mendengarnya. Karena apa? Gak cocok, gak sesuai dengan teologi dia. Itu namanya pikul salib. Saudara melayani, orang marah-marah, itu namanya pikul salib. Saudara-saudara, jadi hamba Tuhan di masa demi ini. Jika saudara tidak mau nyangkal diri, jika saudara tidak mau mengikut salib, jika saudara tidak benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, saudara akan jadi batu sandungan dimanapun berada. Karena di saat pandemi inilah, saudara, waktunya kita mengajar jemaat kita, mengajar umat Tuhan, agar mereka semua taat kepada perintah Tuhan dan menjadi murid-murid Yesus Kristus. Dan mereka harus mengerti jati diri Yesus Kristus. Ketika mereka taat kepada Yesus Kristus, mereka taat kepada semua perintah Yesus, maka mereka juga akan taat kepada pendeta. Saudari kasih Tuhan, marilah kita belajar supaya kita lebih sungguh-sungguh hidup pada zaman pandemi ini, mengikuti semua perintah Tuhan. Saudara, khotbah saya sampai di sini. Kita akan sambung seri kedua. Ini adalah seri pertama, tantangan Yesus Kristus. Kita akan masuk seri kedua di minggu depan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Telah menegur kami, mengajar kami, supaya kami hidup menjadi murid-murid-Mu. Karena Engkaulah mengatakan, jika mau jadi murid-Mu, harus menyangkal diri dan memikul salib, dan mengikuti setiap perintah-Mu sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami, tegurlah kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh mengikuti setiap perintah-Mu. Di saat pandemi ini, hanya Engkaulah Tuhan yang bisa menolong kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang bisa melindungi kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang bisa menjaga kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang bisa mencukupi kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar pada kami. Kami percaya firman ini mengajar kami untuk menyangkal diri, pikul salib, dan mentaati perintah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, dan kami berdoa kira Tuhan menyertai semua umat-Mu pada hari ini yang mendengar firman Tuhan. Tuhan membuka hati mereka, Tuhan mensadarkan mereka menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudari kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya selalu doa kepada Tuhan, kira Tuhan mengajar kami semua menjadi murid-murid Yesus, menyerupai Yesus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam diriku. Salam, selamat berhari Minggu. Puji Tuhan. Amin.